bangsa Kanaan, sejarah dan catatan dalam Alkitab. Di sini, di tanah yang dijanjikan pada Abraham, mengalir sungai-sungai darah. Di balik keindahan susu dan madu, tersembunyi rahasia kelam. Bangsa Kanaan, keturunan terkutuk Nuh, penyembah berhala yang haus darah, musuh bebuyutan Israel. Tapi di balik kutuk ini, ada kisah kasih karunia yang mengubah kutukan menjadi penebusan. Ketika Nuh terbangun dari mabuknya, ia mengutuk cucunya. Terkutuklah Kanaan, hamba dari hamba saudara-saudaranya. Kejadian 9:25. Tapi siapa sangka, dari kutuk ini lahir bangsa yang menguasai tanah paling subur di Timur Tengah. Mereka membangun menara Babel, kota Yeriko yang tak tertembus, dan pelabuhan Tirus yang megah. Namun di puncak kejayaan, kegelapan menyelimuti mereka. Di kuil-kuil Kanaan, nyanyian pujian berbaur dengan jeritan bayi. Para imam menyembah Molok, dewa dengan kepala banteng dan tangan terbuka yang membara. Bayi-bayi ditaruh di atas tangan berapi itu, dikorbankan demi panen yang melimpah. Alkitab menyebutnya kekejian. Ulangan 18:9-12. Arkeologi membuktikannya. Guci-guci tulang anak-anak ditemukan di Gezer dan Kartago. Bahkan para pejuang Kanaan meminum darah musuh untuk kekuatan, praktik yang membuat musuh-musuh mereka bergidik. Di tengah kebobrokan moral, secercah cahaya muncul dari tempat tak terduga. Rahab, seorang pelacur Kanaan. Saat seluruh kota bersiap perang, ia memilih mengulurkan tali kirmizi, simbol darah yang menyelamatkan. Tuhan, Allahmu adalah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah, katanya. Yosua 2:1-1. Tali merah itu bukan sekadar tanda, itu adalah pengakuan iman yang menggetarkan takdir. Allah memerintahkan pemusnahan total. Herem, pria, wanita, anak-anak. Yosua 6:21. Ini adalah perintah paling kontroversial dalam Alkitab. Apakah Allah kejam? Ataukah ini peringatan dosa yang dibiarkan akan meracuni generasi? Tapi di tengah pembantaian, ada Rahab yang selamat. Dari rahimnya mengalir darah Daud, leluhur Yesus. Di sini, kita melihat paradoks. Allah menghakimi bangsa, tapi menyelamatkan individu yang beriman. Apakah bangsa Kanaan punah? Tidak. Mereka hanya berganti nama sebagai Fenisia. Mereka mengarungi samudera, menciptakan alfabet pertama, dan membangun Kartago yang legendaris. DNA membuktikan, darah mereka mengalir dalam nadi orang Lebanon modern. Bahasa Ibrani, yang dipakai untuk menulis kitab suci, adalah adaptasi dari aksara Kanaan. Sebuah ironi, musuh Israel menjadi alat bagi firman-Nya. 15 abad kemudian, seorang perempuan Kanaan datang pada Yesus. Murid-murid bersungut, usir dia. Tapi Yesus menguji imannya. Tidak patut mengambil roti anak-anak untuk melemparkannya pada anjing. Perempuan itu tak tersinggung. Anjing pun makan remah yang jatuh. Di sini, Yesus bukan hanya menyembuhkan anaknya. Ia merobek tembok prasangka. Perempuan terkutuk ini masuk dalam daftar pahlawan iman. Matius 15:28. Kisah Kanaan bukan sekadar sejarah. Ia cermin bagi kita semua. Berhala mereka adalah patung, berhala kita adalah ego, ketamakan, dan kepahitan. Seperti Rahab dan perempuan Kanaan, Allah mencari hati yang berkata, "Selamatkan aku, sekalipun aku tak layak." Di Golgota, Kristus wafat untuk orang Farisi dan Kanaan, untuk Yahudi dan non-Yahudi. Di salib, kutuk Kanaan dipatahkan. Sekarang, tanah perjanjian bukan lagi geografi, melainkan hati yang direbut oleh kasih karunia.